Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke dengan materi kita selanjutnya yaitu listening part B ya, yang TOEFL ya. Jadi di sini sudah ada ini yang akan kita tulis nanti ya, terlihat di sini. Dan yang akan kita bahas di sini ya. Oke. Jadi untuk TOEFL yang part B masih listening comprehension. Ya, di sini kita bisa membaca bahwa part B of the listening comprehension section of the TOEFL test consists of 2 long conversations. Oke, jadi saya tulis di sini saja untuk yang part B itu ada 2 long conversations. Long conversations. Nah, artinya dia hanya akan ada 2 buah percakapan saja ya. Jadi untuk part B dia ini hanya ada 2 buah percakapan saja. Artinya tidak banyak-banyak, percakapan 1 dan percakapan 2. Jadi ada conversation 1 and conversation 2. Gitu saja. Nah, terus each followed by a number of questions. Jadi untuk di sini nanti akan ada yang perlu kalian perhatikan ya, karena di sini hanya ada dua conversation saja. Jadi untuk conversation 1 dan 2 itu masing-masing itu akan ada 4 buah pertanyaan. Nah, jadi karena dia ada 2 pertanyaan, maka totalnya ada 8 pertanyaan. 8 questions gitu ya. Nah, gini. Terus, you will hear the conversations and the questions on the recording. Nah, ini paling penting ya. Jadi, conversations and questions itu hanya akan terdengar saja dari recordingnya saja. Jadi, tidak tertulis. Nah, yang tertulis apa? Yang tertulis hanya pilihan jawaban saja. Yang tertulis di setiap nomor. Nah, remember pilihan jawabannya ada 4 ya, A, B, C, dan D di setiap nomornya. Dan itu pasti ya. Oke, kita lanjut. They are not written in your textbook. You must choose the best answer to each question from the 4 choices that are written in your textbook. The conversations are often about some aspect of school, how difficult a class is, how to write a research paper, how to register for a course. Jadi ini topiknya adalah some aspect of schools gitu. Jadi topiknya biasanya gitu ya tentang ini karena akademik ya kita. Gitu. Terus or about general living, renting an apartment, playing sports, going to the bank. Nah, kadang-kadang juga ada ini ya. Kadang-kadang ada some aspect of schools atau about general living. Gitu. Jadi ya ginilah kayak macam-macamnya kalau dibiasakan kita bisa paham ya. Kita akan terbiasa untuk topik dari TOEFL test itu seperti apa. Terus selanjutnya, the conversations can also be about topics currently in the news in the United States atau desalination of the water supply, recycling of used products, damage from storm or some other type of natural phenomenon. Jadi karena TOEFL itu adalah about United dikeluarkan di Amerika, maka kadang-kadang juga ada news ya, from recent events ya. Ya, usually ada di United States. Gitu. Nah, ini yang harus perlu kita pertimbangkan karena bagaimanapun juga kita sedang ujian atau TOEFL test ini adalah diujikan atau dibuat di United States gitu ya. Jadi bisa jadi hal-hal seperti itu nanti akan masuk ke dalam ujian. For example ini ya. Ini example-nya dulu. Jadi nah ini sebelumnya ada narator yang akan berucap ya. Jadi sebelum mulai conversation itu nanti akan ada narator mengucapkan jumlah soal. Nah, biasanya sih ada 4 ya. Biasanya 1 sampai 4 soal. Gitu. Ada banyak ya di setiap conversation gitu ya.
share conversation. Maka bisa dinamakan, nah ini ya, setiap conversation nanti akan ada 4 buah soal dan nanti akan disebutkan oleh narator untuk sebelum mulai pertanyaan itu atau mulai conversation itu. For example di sini ya, naratornya berucap, questions 1 through 4, listen to a conversation between two people who are decorating an apartment. Nah ini, ada dia sudah mengucapkan temanya. Jadi for example di sini, saya kopas saja ya, saya copy. Jadi harus ini between two people who are decorating an apartment. Nah, ini yang paling penting di sini ya. Pada saat jadi harus diperhatikan pada saat naratornya berucap, dia mengucapkan jumlah soalnya atau nomor soalnya ya, biasanya di nomor 31 ya, karena apa namanya, untuk listening part A ya. Jadi pembagian soalnya biasanya begini, listening part A itu nomor 1 sampai 30 ya. Kalau listening yang part B itu biasanya nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya, sampai 38 ya. Jadi ada 8 soal. Sisanya nanti untuk yang part C nanti 39 sampai 50 ya. Jadi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, harus dipahami dulu untuk yang conversation yang ini, naratornya akan menyebutkan ya temanya apa. Oh, tentang two people, tentang decorating an apartment. Nah, strateginya adalah, jadi strateginya pertama kali adalah mendengarkan narator dulu. Narator mengucapkan topiknya apa. Nah, ini biasanya topiknya berhubungan nanti dengan soalnya gitu loh ya. Jadi mendengarkan narator mengucapkan topik itu paling penting. Jadi artinya adalah pada saat kamu sudah mendengarkan topiknya itu, mindset kamu sudah disetel bahwa oh, ini tentang decorating an apartment. Jadi biasanya nanti akan ada hal-hal yang penting di situ yang apa namanya diucapkan tentang oh, kalau mendekorasi apartemen itu apa biasanya. For example ya. For example contohnya apa namanya tema dekorasinya apa gitu kan. Terus di mana, terus ada furniture-nya bagaimana, terus kapan ya kan. Terus siapa saja yang mau mendekor, gitu-gitu, hal-hal seperti itu. Terus pilihan warna apa gitu ya, biasanya kan kayak begitu. Terus siapa saja, pilihan warna apa yang akan dipakai untuk mendekorasi apartemen, terus barang apa saja gitu kan. Nah, gitu-gitu. For example, ya jadi pada saat kamu mendengarkan, oh nanti conversation-nya tentang decorating an apartment. Jadi oh ya sudah, kita mindset kita di setel, oh seperti ini, for example seperti itu, gitu ya. Nah, terus setelah dia selesai berucap, mulailah dia lanjut dari conversation antara dua orang itu. Nah, si woman berucap ya, "Hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? There are only 2 of them." "Sure, Monica. Where do you want them to go?" "I'd like the picture of the mountains over the fireplace, and I'd like the picture of my family over the sofa. What do you think?" "I think they'll look fine there. How about if you hold these pictures while I hammer the nails into the wall?" "Okay, let's start the picture of my family." Nah, ini sebenarnya simpel banget. Simpel banget sebenarnya. Jadi dia hanya ada satu, jadi ternyata hanya ada satu apa namanya kejadian saja. Nah, di sini. Jadi hanya ada satu kejadian yang harus diperhatikan ya. Jadi apa namanya kejadiannya di situ tentang hanging pictures. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang apa itu ya, gambar apa, letaknya di mana gitu kan,
place-nya where gitu kan. What, where, dan who-nya di situ. Who, what, where. Who, what, dan where-nya di situ harus diperhatikan. Nah, itu. Karena bisa jadi nanti tergantung soalnya ya. For example, this one. Terus karena soalnya nanti hanya akan remember soalnya nih, questions-nya itu akan diucapkan oleh naratornya, jadi tidak tertulis. Artinya yang ditulis di textbook itu hanya pilihan jawabannya saja. Maka kamu harus perhatikan betul apa yang diucapkan oleh narator pada soal-soal berikutnya, gitu ya. Jadi for example nih question-nya ya. Yang pertama, what are the men and women discussing? Ada taking pictures, hanging nih. Nah, dia menggunakan kata putting some pictures on the wall. Nah, ini hang these pictures on the wall gitu kan. Jadi dia menggunakan sinonim sekali lagi seperti yang kita jumpai di di listening part A. Dia menggunakan sinonim di sini ya. Sinonim. Pada saat si speakernya berconversationnya atau berujar, dia mengatakan hang, terus ternyata di pilihan jawaban dia menggunakan put. Nah, itu sama saja, tapi dia sinonim. Nah, begitulah tes TOEFL ya. Jadi jawabannya yang di putting some pictures on the wall. Terus how many pictures are there? Nah, di sini kamu harus tahu, harus ingat ya. Jadi sebenarnya karena di sini hanya ada satu kejadian saja, maka kamu harus mengingatnya dengan baik. Mengingatnya who, what, where, itu harus diperhatikan ya. Jadi siapa, apa, dan di mana dan kapan gitu, itu sebenarnya semuanya harus diperhatikan, harus diingat, sebenarnya harus diingat ya. Jadi diingat betul ya semua itu gitu. Jadi agar bisa mengingat jawaban dari pertanyaan yang disebutkan oleh naratornya. Sebenarnya karena ini bagian B adalah bagian yang sulit juga ya, paling sulit ya. Lebih sulit daripada bagian yang A, part A, maka dia memang soalnya hanya ada 8 saja dengan 2 long conversation gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi kamu harus benar-benar menggunakan daya ingatmu yang baik gitu ya. Oke. Kita sudah ya, ini harusnya kita ingat ya di sini nih yang mana mountains di fireplace, family di sofa gitu ya. Terus kira-kira mungkin akan ditanyakan seperti itu ya pertanyaannya. Oke. Karena jawabannya ada 2 ya, how many pictures ada 2. Terus yang ketiga, where is the picture of the woman's family going? Nah, di mana? Oh, di atas sofa. Nah, gitu ya jelaskan. Terus, what is Walt probably going to do next? Yang mana? Si Walt itu siapa? Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa nanti di conversation pasti kalau dia ditanyakan si Walt, itu siapa itu Walt? Nah, kamu harus perhatikan si speaker 1 dan 2 itu siapa saja. Oh, ternyata dia disebutkan Walt itu adalah yang laki-lakinya gitu. Jadi kamu harus perhatikan betul di situ. Gitu ya. Oke. Jadi di sini what is Walt probably going to do next? Nah, hammer the nails on the wall. Sedangkan si Monikanya ngapain? Nah, bisa dilihat enggak? Diingat enggak? Oh, Monikanya dia memegang gambarnya itu. Nah, gitu ya. While how if you hold the pictures, nah gitu dia meminta Monikanya untuk memegangi gambar itu gitu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk yang TOEFL Part B di sini gitu. Ini saya hijaukan biar bisa lebih mudah. Nah gitu ya. Jadi untuk listening part B seperti ini ya memang agak susah ya. Nah, kita mulai nih strateginya ya. Strategi yang kalau di buku kita lihat ya, strategies for the listening part B questions. Number 1, if you have the time, preview the answers to the listening part B questions. Jadi kalau kamu punya waktu, preview dulu the answers-nya. Contohnya di sini, macam-macam answers-nya gimana. Oh, kalau bisa dilihat for example nih ya, ada ini. Nah, ini ada macam-macam pertanyaan, macam-macam pilihan jawaban di situ. Nah, ini saja. Macam-macam pilihan jawaban di situ.
Nah, kira-kira kalau di preview, kira-kira apa sih jawabannya tentangnya, topik dari jawaban itu seputaran apa sih? Oh, kalau ini tentang 6 pages, 6 chapter, 60 pages, the 6 chapter. Oh, ini tentang jumlah, contohnya gitu. Terus ada assignment si professor go to talk to classmate. Oh, ini kejadian. Kira-kira mau ngapain ya gitu. To for example to liberate bees, to protect the nest, to hatch eggs, to defend the park. Oh, ini juga apa namanya, kegiatan yang akan dilakukan. Terus ini red, green, yellow, blue, oh ternyata dia warna. Nanti biasanya oh berarti kira-kira nanti yang akan ditanyakan warna apa gitu. Terus ini contohnya nothing, $3, a few cents, 50 cents. Nah, ini berarti oh kira-kira harganya mungkin ya gitu ya. Harga dari barangnya tersebut. Nah, terus ini ada the entire campus, part of the campus and the city, only the campus area. Oh, ini menanyakan kira-kira area atau tempat. Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dari apa namanya strategi nomor 1, kamu preview dulu gitu ya. Ini saya tambahkan di sini ya. Preview di answers. Nah, nanti biar tahu nanti topiknya apa saja kira-kira. Nah, jadi sudah curi start di sini kalau sudah preview di answers gitu ya. Terus yang kedua, ini nih. While you are looking at the answers, you should try to anticipate the questions for each of the groups of answers. Nah, itu maksudnya. Jadi mengantisipasi kira-kira topiknya apa gitu ya. Yang nomor 2, listen carefully to the first line of the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of the conversation, and you will often be asked to answer such questions. Nah, ini contohnya adalah the first line. First line-nya di mana? Nah, ini this one. First line, hey Walt, do you think you could help me hang these pictures on the wall? Nah, itu. There are 2 of them. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Ini yang paling penting ya. First line itu adalah di awal-awal. Nah, di awal-awal. Tapi ya apa namanya, kalau ini dijadikan strategi utama itu sebenarnya kurang bisa karena bagaimanapun juga semua kalau kita lihat di contohnya ini, pilihan jawabannya itu tidak hanya ada di first line saja. Tapi memang first line itu biasanya ya atau apa namanya, speaker satunya di sini itu adalah yang menjadi topik utama di mana kamu akan mendapati bahwa conversation-nya akan seperti ini. Nah, itu kan tergantung dari speaker satu dia ngomong apa. Nah, seperti itu yang dimaksud. Itu. Jadi ini yang kedua, strategi yang kedua itu biasanya bisa menjadi hal yang utama untuk mencari topik. Nah, itu. The first line of the conversation, nah ini often contains the main idea subject. Nah, itu topik pembicaraan. Terus yang ketiga strateginya, as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Detailed questions are generally answered in order in the conversation, and the answers often sound the same as what is said on the recording. Nah ini, as you listen to the conversations, follow along with the answers. Nah ini yang ketiga, saat mendengarkan conversation itu apa namanya, sekaligus lihat pilihan jawaban dari setiap nomor soal. Nah, yang dimaksud di sini adalah, nah, usually, nah ini, detailed questions are generally answered in order. Nah, ini in order itu urut ya. Jadi biasanya akan berurutan. Nah, artinya kalau ada kalau ada 4 soal ya. Kalau ada 4 soal ya, berarti urutan dari nomor 1 sampai 4 itu akan berurutan di apa namanya, setiap apa namanya, kalimat yang diucapkan
oleh speaker 1 dan 2 juga secara berurutan. Nah, itu artinya begini. Contohnya di sini. Nah, jadi ini kan berurutan nih, speaker 1, speaker 2, speaker 1, speaker 2. Nah, ini pertanyaannya dan pilihan jawabannya itu juga berurutan. For example, ini kan. Dia mulai dari sini. Oh, hang pictures on the wall. Oh, dia jawabannya di sini. Terus yang kedua, berapa? Ada 2. Oh, di sini ada berapa? 2. Jadi urut gitu loh. Yang ketiga, above the sofa. Dia menggunakan above the sofa di sini ya. Setelah itu dia for the sofa. Yang keempat di sini. Nah, ini yang dimaksud itu in order. Jadi berurutan. Nah, bisa jadi strategi ini yang paling bagus dipakai. Artinya pada saat kamu mendengarkan conversation-nya, kamu melihat pilihan jawaban ini dan dicocokkan. Nah, biasanya itu kalimat-kalimat yang akan keluar di sini itu hanya ada satu yang sesuai. Nah, gini contohnya di sini. Dari 4 kalimat dari pilihan jawaban ini, kan 3 kalimat ini tidak keluar di sini sama sekali ya kan. Jadi taking pictures juga tidak ada, hanging some plants juga tidak ngomongin soal tumbuhan, tanaman, taking trip to the mountains juga tidak ada sama sekali. Jadi hanya ada satu kalimat yang akan masuk atau keluar diucapkan oleh salah satu speaker di atas gitu. Jadi saya rasa strategi ini yang paling bagus untuk dijadikan strategi utama gitu lah ya. Terus strategi yang keempat, you should guess even if you are not sure, never leave any answers blank. Nah, ini yang paling penting ya. Never leave any answers blank, jangan dikosongkan. Ya sudah guessing saja, itu yang paling bagus ya. Pokoknya nek nggak bisa ya wis diawar wae gitu ya. Terus use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Gitu ya. Jadi jadi kalau ada sisa waktu yang luang ya, ya udah digunakan untuk look ahead the answers to questions that follow. Jadi kalau di sini kamu selesai ya contohnya ini maksudnya adalah kalau ada sisa waktu untuk menjawab, ya sudah kamu selesai menjawab yang ini, ya kan? Terus artinya selesai pada saat conversation-nya berlangsung, terus kamu sudah ketemu kalimat apa yang diucapkan ya? Oh, ternyata oh ya sudah. Langsung kamu skip atau kamu advance ya, lanjut ke pilihan jawaban yang kedua. Nanti bisa jadi karena ini kan cepat sekali ya. Hang pictures on the wall. Oh ya, selesai. Terus ada 1, 2, 3, 4. Terus dia mengatakan there are only 2. Oh ya 2, langsung jawab. Nah gitu, itu kan ada jeda waktu di situ ya, jeda waktu untuk bisa langsung menjawab pilihan jawaban atau soal yang berikutnya. Nah gitu ya, jadi saya rasa strateginya bagus ya ini 1 sampai 5 ini. Tapi yang paling penting paling bagus strategi yang paling bagus dipakai itu strategi yang paling nomor 5 ini ya. Jadi saat mendengarkan conversation sekaligus lihat pilihan jawaban dari setiap nomor soal. Nah ini yang paling oke saya rasa ya. Jadi strategi ini bisa dipakai untuk melihat atau menjawab karena kan hanya ada dua long conversations, jadi ya sudah hanya ada 2 saja, langsung menggunakan strategi ini saya rasa juga bisa ya. Ya sambil hit or miss lah ya, tapi bagaimanapun juga kalau kalian bisa lebih sering untuk berlatih ya, practice. Nah, itu yang paling penting ya. Yang paling penting adalah practice a lot. Nah, ini practice more and more, ini yang paling penting ya. Jadi pada saat kalian banyak practice di situ, nanti kalian akan menemukan strategi untuk masing-masing ya. Itu selalu saya sampaikan di situ. Jadi practice terus sampai kalian menemukan strategi untuk mengerjakan soal di setiap bagian dari tes TOEFL ini. Gitu dulu dari saya. Untuk TOEFL Part B nanti akan kita lanjutkan dengan
skill selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.